Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Sahabat Fatayatku yang saya cintai, dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami Fordaf Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Saleh. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah selalu dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sahabatku yang saya sayangi, kita telah kemarin merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Untuk sahabatku yang sudah mampu melaksanakan ibadah kurban, mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang terbaik untuk sahabat-sahabatku. Dan untuk sahabatku yang belum bisa melaksanakan ibadah kurban, mudah-mudahan tahun depan diberikan rezeki yang barokah dan melimpah supaya bisa melaksanakan ibadah kurban juga. Sahabatku yang saya sayangi, setelah kita melaksanakan setelah kita merayakan Hari Raya Kurban, kita akan bertemu dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini tak jauh beda istimewanya dengan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Muharram ini bisa kita sebut dengan bulan Anbiya atau bulannya para nabi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kenapa bulan Muharram dinamakan bulan Anbiya? Karena di bulan ini, di bulan Muharram, banyak kejadian yang istimewa yang dilalui oleh para nabi-nabi kita. Yang pertama, Nabi Adam. Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah pada 10 Muharram. Kesalahan Nabi Adam cuma satu. Beliau memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Dan Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah pada 10 Muharram. Yang kedua adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus yang ketika itu ditelan oleh ikan nun dan dibawa ke dasar laut dan kemudian dikeluarkan lagi oleh ikan nun, dan itu juga terjadi pada 10 Muharram. Yang ketiga adalah peristiwa Nabi Nuh dengan diselamatkannya dari banjir bandang yang meluluh lantakan para pengikutnya yang ingkar kepada Nabi Nuh, dan itu terjadi juga pada 10 Muharram. Yang keempat adalah kejadian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang ketika itu menghancurkan berhala-berhala kaum Quraisy, kemudian Nabi Ibrahim diadili dan ketika itu beliau dilemparkan ke api yang sangat panas dan menyala. Tapi atas izin Allah, api itu menjadi dingin. Tak sehelai rambut pun Nabi Ibrahim terbakar. Dan itu terjadi juga pada 10 Muharram. Dan yang terakhir adalah kejadian Nabi Musa yang dikejar-kejar Fir'aun dan pasukannya sampai di Laut Merah. Kemudian dengan tongkat mukjizatnya bisa membelah lautan dan bisa menyeberangi lautan hingga sampailah Fir'aun di tengah-tengah hingga lautan itu kembali menyatu. Dan akhirnya Fir'aun pun dan para pengikutnya tenggelam. Sampai sekarang jasadnya masih ada untuk menjadi pembelajaran kaum-kaum sesudahnya. Maka dari itu di bulan Muharram ini banyak kejadian yang istimewa yang terjadi pada nabi-nabi, maka banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah banyakin membaca istighfar. Karena dengan membaca istighfar kita bisa merenung untuk kesalahan-kesalahan kita supaya menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, amalan yang kedua di akhir-akhir bulan Dzulhijjah kita memasuki ba'da asyar, kita dianjurkan membaca doa akhir tahun, dan pada waktu itu kita banyak-banyak beristighfar dan bersedekah. Kenapa? Karena barang siapa yang memuliakan
akhir sesuatu, maka dia akan dimuliakan oleh Allah di akhir hidupnya dengan diberikan husnul khotimah. Kemudian masuk waktu maghrib, kita membaca doa awal tahun dan kita meminta Allah semoga kita di tahun berikutnya menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian amalan yang terakhir adalah keutamaan bulan Muharram adalah puasa. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Maka kita perbanyak di bulan Muharram ini untuk mengamalkan puasa sunnah. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi semua dan bagi saya khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.